ruqyah ini pengobatan. Pengobatan buat apa? Bisa membantu dan mengobati penyakit baik yang sifatnya medis kah maupun non medis. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau orang yang bisa melihat jin secara dengan mata telanjang itu sebenarnya dia juga ada tanda-tanda gangguan ya? Ya iya, nggak lepas dari dua kemungkinan itu. Ya, kalau dia bukan dukun, ada jin dalam dirinya. Selesai sampai di situ. Antum pernah lihat nggak? Ngalamin? Ngelihat langsung? Enggak, kalau Nggak melihat pernah ya? tidak. Ya, tapi kalau rasa manusiawi, waktu saya masih kecil ada yang melintas, ada apa, itu Ya. takut yang manusiawi gitu. Iya, Takut di tempat yang sepi, di Ya, tempat tempat yang Cuman, gelap. cuman Iya. kalau melihat secara utuh enggak. Ya. Ya. Sekarang gini, Sat. Ruqyah itu kan katanya bisa untuk selain non medis juga bisa untuk yang medis kan ya. Iya. Nah, itu dari sudut pandang ruqyah itu tanggapan antum gimana? Untuk medis. Ruqyah untuk medis. Iya. Jadi ruqyah ini banyak orang yang belum paham fungsinya buat apa saja, ya. Kebanyakan orang masih menganggap, ya, dan masih membatasi fungsi dari pengobatan ruqyah itu hanya untuk menangani orang yang ada gangguan jin dalam dirinya, seperti orang yang kena sihir, kesurupan, atau ada indikasi gangguan jin dalam dirinya, atau ada orang yang merujuk kepada dalil. Ya, jadi ada ustadz yang dia bukan peruqyah, cuma dia paham dalil. Dia mengatakan, oh, orang-orang sekarang berlebihan dalam mengembangkan praktek ruqyah atau pengobatan ruqyah, dengan mengatakan apa? Dulu di zaman Rasulullah SAW, ruqyah itu untuk menangani orang yang kesurupan. Ya, dalam hadisnya disebutkan orang yang kena patok ular atau kena sengatan kalajengking. Itu. Jadi ustadz ini, ya, membatasi ruqyah hanya sebatas itu saja. Ya, itu kalau mau merujuk kepada dalil. Ya. Ya, maka Al-Qur'an dan hadis itu, ya, dia saling melengkapi. Ya. Dia datang saling melengkapi. Tidak ada ceritanya Al-Qur'an dengan hadis itu yang bertentangan. Kalau ada orang yang mengatakan ayat satu seakan-akan bertentangan dengan ayat yang lain, maka bukan ayatnya bertentangan, tapi ilmunya yang belum nyampe. Ya, kalau ada yang mengatakan Al-Qur'an, ya, atau ada hadis yang satu dengan hadis yang lain seakan-akan, ya, bertentangan atau berlawanan, bukan hadisnya yang berlawan, tapi pemahaman dia yang belum nyampe ke sana. Maka, ya, banyak orang yang masih membatasi ruqyah buat gangguan saja. Ya, maka saya katakan ruqyah ini pengobatan. Pengobatan buat apa? Bisa membantu dan mengobati penyakit baik yang sifatnya medis kah maupun non medis. Karena berapa banyak orang-orang di luar sana punya penyakit medis, ya, kemudian dia ikhtiar dengan pengobatan ruqyah, penyakitnya terselesaikan, ya, dengan ruqyah, tentunya dengan izin Allah. Ya, nah ini bukti bahwasanya apa? Ruqyah itu bisa mengobati penyakit medis. Ya, dan pengalaman saya meruqyah, ya, pasien-pasien yang punya penyakit medis, ya, HIV, ya, pasien TBC, kemudian sekarang yang masa pandemi, ya, COVID. dengan hadirnya virus, ya, COVID-19 ini, maka ini pihak rumah sakit loh yang meminta saya untuk meruqyah pasien dan perawatnya, karena merasa keganggu dan gak tenang dan merasa bingung ini gimana cara ngobatin orang ini. Ya, begitu juga ke rumah sakit yang khusus kanker, ya, atau tumor yang tim medisnya atau dokternya sudah angkat tangan. Ya, udah suruh bawa pulang aja ke rumah, kami sudah angkat tangan. Ya, maka saya bilang, ya, saya juga mau angkat tangan. Coba angkat tangan saya bukan menyerah, tapi angkat tangan saya berdoa kepada Allah untuk minta diberikan yang terbaik, ya, untuk pasien ini. Jadi banyak orang yang belum mengetahui, ya, fungsi dari pengobatan ruqyah ini, bahwasanya ruqyah ini bisa membantu dan mengobati penyakit baik yang sifatnya medis maupun non medis. Walaupun, ya, saya garis bawahi, walaupun tidak semua penyakit medis bisa diobati dengan
dengan ruqyah. Iya. Jadi jangan gagal paham atau salah memahami. Nanti mentang-mentang saya bilang ruqyah bisa membantu dan mengobati penyakit baik yang sifatnya medis maupun non medis, nanti suatu hari kalau ada orang ketabrak mobil langsung diruqyah. Ah, ini nggak nyambung. Patah tulang. Iya, semua orang kan mengatakan ini nggak nyambung ini. Masa orang tabrak mobil diruqyah? Seharusnya bawalah dulu ya ke rumah sakit, lihat apa-apa yang patah atau apa-apa yang luka. Nanti kalau ya keluar dari prediksi, seharusnya kata orang-orang medis ini 3 bulan seharusnya udah sembuh. Oh ini 3 tahun nggak sembuh-sembuh, barulah coba diruqyah karena ada faktor X-nya. Dikhawatirkan seperti itu. Iya. Nih. Ustaz Hizbullah, praktisi ruqyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.